Bil Kak Talino, Ciramin Kak Saroga, Sengat Kak Jubata. Harus. Saya orang yang pertama menolak keras terkait 15.000 hektar lahan yang disiapkan oleh Menhan untuk warga Palestina. Dan saya mengutuk keras atas hal ini. Bila mana ini terjadi dan terus dipaksakan, maka ingat baik, kami seluruh bangsa Dayak yang ada di tanah Kalimantan akan bertindak. Ingat baik-baik itu. Jangan coba-coba untuk mengganggu ketertiban, ketentraman kami bangsa Dayak yang ada di Kalimantan. Demikian, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Sengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Oke, halo Sobat Waras. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support pelayanan Pavili Pedesaan. Dan hari ini saya mengunjungi salah seorang hamba Tuhan yang sedang berjuang melayani pedesaan. Dan seperti program kita, berbagi berkat dengan teman-teman hamba Tuhan di desa. Dan ini saya serahkan. Gembala diterima walaupun tidak banyak, semoga bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat para donatur yang sudah memberkati kami dalam pelayanan gereja Tuhan yang ada di desa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pastor, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Oke, akhirnya warga Kalimantan buka suara terkait rencana pemerintah Indonesia akan menyiapkan lahan 15.000 hektar khusus untuk warga Palestina. Dan ternyata rencana ini ditolak oleh salah seorang tokoh adat di Kalimantan. Dan dia mengatakan jikalau ini dipaksakan, maka jangan salahkan kalau ini akan terjadi sesuatu. Karena tanah Kalimantan bukan tanah Palestina. Ya, bagaimana mungkin pemerintah lebih memikirkan kesejahteraan Palestina, karena memang 15.000 hektar itu direncanakan untuk membuat lahan pertanian untuk mencukupkan kebutuhan pangan di Kalimantan. Apakah pemerintah itu buta? Di Kalimantan itu masih banyak loh orang yang hidupnya susah, bahkan hidupnya di bawah garis kemiskinan. Apakah pemerintah tidak lihat bagaimana penderitaan warga Kalimantan yang saat ini masih tinggal di pelosok-pelosok yang di sana belum ada listriknya? Akses jalannya susah. Kenapa saya bicara begini? Saya itu pernah tinggal di Kalimantan. Jalannya banyak yang rusak. Ada yang tempat yang saya kunjungi itu tidak bisa kita menggunakan kendaraan motor atau mobil. Kita harus pakai perahu. Lalu motor kita dimuat di perahu. Lalu untuk sampai ke rumah jemaat kita harus menelusuri jalan rusak, lewat hutan-hutan, sampai ke rumahnya jemaat itu tidak ada listrik di situ. Gelap gulita. Hidup mereka sangat-sangat susah gitu loh. Bagaimana mungkin pemerintah lebih memikirkan bagaimana mensejahterakan warga Palestina? Sedangkan warga sendiri hidupnya susah. Warga Kalimantan itu banyak yang akses jalan susah, akses listrik susah. Banyak yang hidup mereka itu masih terisolasi, yang dimana jaringannya juga di sana susah. Di beberapa wilayah, beberapa daerah yang saya kunjungi dan saya merasakan bagaimana kesusahan mereka, itu tidak mudah gitu loh. Hidup mereka tuh di sana penuh perjuangan, ya kan? Masuk keluar hutan untuk mendapatkan makanan. Lalu bagaimana mungkin pemerintah kujuk-kujuk kita akan siapkan lahan 15.000 hektar
untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Palestina. Waduh, di mana hati nuraninya, di mana perasaan kalian, ya? Tidak adakah rasa peduli kalian kepada masyarakat kalian sendiri, lalu kalian sibuk pusing-pusing untuk memikirkan kebutuhan pangan warga Palestina gitu loh. Ini sebenarnya kita dukung sih dukung, tapi jangan kebablasan juga. Jangan sampai gara-gara kita mendukung Palestina, justru warga kita yang kesusahan. Lalu tanah 15.000 hektar yang katanya di Kalimantan Selatan kalau saya nggak salah, itu lahannya di mana? Atau jangan-jangan hutan lagi yang akan kalian babat? Hutan lagi yang akan kalian bongkar? Atau jangan-jangan tanah adat milik masyarakat lagi yang akan kalian ambil? Di mana hati nurani kalian gitu loh? Ya, di satu sisi masih banyak warga Palestina, warga Kalimantan yang mungkin tanah aja nggak punya. Dan rata-rata ya rumah di Kalimantan itu masih pakai papan, ya masih pakai papan. Belum rumah tembok, belum rumah yang permanen, masih pakai papan yang suatu saat itu bisa rusak dan lain sebagainya gitu loh. Tapi mereka selalu hidup di sana dengan penuh syukur, ya walaupun tidak diperhatikan oleh pemerintah gitu. Malah pemerintahnya memikirkan bagaimana ya supaya masyarakat Palestina itu sejahtera, bagaimana ya supaya kebutuhan pangan mereka tercukupi, bagaimana ya. Nah, kalau begitu Bapak jadi pemerintahan Palestina aja. Jangan jadi pemerintahan Indonesia dong. Kalau Anda adalah pemerintah Indonesia, seharusnya yang Anda pikirkan bagaimana kesejahteraan warga Indonesia. Seharusnya itu yang kalian pikirkan. Kesejahteraan warga Kalimantan, kesejahteraan warga Papua yang saat ini sedang bergejolak. Kenapa mereka bergejolak? Karena mereka merasa tidak diperhatikan sama pemerintah. Indonesia sudah merdeka 70 berapa tahun sekarang ini? 78 tahun atau 80 tahun ya? 80 tahun Indonesia merdeka ini. Dan mereka masih begitu-begitu saja. Masih terisolasi, masih ketinggalan. Bensin di sana harganya sampai puluhan bahkan ratusan ribu. Ya, bahkan untuk makan beras saja mereka itu mungkin syukur-syukur setahun sekali makan beras. Artinya apa? Mereka itu hidupnya tidak sejahtera gitu loh. Mungkin inilah juga gejolak-gejolak kenapa mereka minta untuk freedom, untuk merdeka, untuk bebas. Coba pemerintah itu yang lebih bijaksana lah kalau buat program itu yang menyentuh masyarakat. Jangan buat program itu yang justru menyentuhnya warga lain, warga Palestina gitu loh. Apakah sampai segitunya kalian harus mendukung Palestina? Ya coba kawan-kawan berikan komentar Anda di kolom komentar. Anda setuju nggak dengan pernyataan warga Kalimantan yang menolak tanah mereka dipakai untuk warga Palestina? Atau Anda setuju kepada pemerintah yang menggunakan tanah milik masyarakat untuk kebutuhan orang-orang Palestina? Saya tunggu komentar Anda. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support pelayanan Pavel di pedesaan. Kalian semua luar biasa dan support terus Pavel 88 channel ya. Salam. Ya, Sobat Waras, hari ini saya lagi di lokasi pembangunan rumah ibadah yang pernah kita bantu beberapa bulan lalu. Dan sekalian saya mengantarkan berkat untuk hamba Tuhan setempat seperti program Pavel 88 channel. Bagaimana? Mohon diterima. Semoga bermanfaat bagi pelayanan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati para donatur yang memperhatikan kami di desa-desa ini. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa. Ya, salam semuanya. Salam. Ya.